menggigami. Selanjutnya, sacral frontoring. Tonjolan di bagian atas tulang sacrum berfungsi sebagai anatomi untuk mengukur ukuran panggul. Selanjutnya, koksigis atau tulang ekor. Tulang kecil di ujung bagian bawah tulang belakang berfungsi sebagai menopang tubuh saat duduk. Selanjutnya terdapat tulang ilium. Nah, tulang ilium ini merupakan bagian terbesar dari tulang panggul yang bentuknya berupa kipas. Nah, fungsinya sendiri untuk membentuk dan memastikan tulang belakang itu tertata dengan baik. Tulang ilium sendiri terbentuk dari tiga tulang utamanya, yaitu tulang ilium, ischium, dan tulang pubis. Lalu terdapat vista iliaca, jadi memberikan bentuk pada panggul yang menonjol. Nah, dia berfungsi sebagai tempat lokatnya otot-otot penting seperti otot punggung dan otot abdomen atau otot perut. Nah, dia juga berfungsi untuk melindungi organ di bagian dalam dan menjadi potongan anatomi ketika seseorang yang sedang melakukan pemeriksaan atau tindakan seperti suntik lumbar. Nah, ini juga berfungsi, vista iliaca juga berfungsi untuk menopang tubuh ketika seseorang sedang melakukan aktivitas. Lalu vista iliaca ini terbentuk dari tulang ilium. Lalu terdapat articulatio sacroiliaca. Nah, ini terbentuk dari artikulasi antara tulang sacrum dan tulang ilium. Dan dia juga menjadi jembatan antara tulang sacrum dan tulang belakang. Baik, selanjutnya ada ischium. Ischium dibentuk dari tiga tulang panggul yang menyatu. Ischium sendiri biasa disebut sebagai tulang duduk karena berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan saat duduk. Selanjutnya di ischium sendiri terdapat ischial spine ataupun tulang menonjol meruji berfungsi untuk menentukan letak bagian. Selanjutnya ada pubis atau pubis. Pubis sendiri dibentuk oleh tiga tulang panggul yang menyatu. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pubis ars. Pubis ars adalah lingkungan tulang yang berada di bawah simfisis pubis yang berfungsi untuk menentukan panggul dan juga membesarkan jalan lahir terutama pada wanita. Pubis ars juga tempat pendekatan otot-otot dasar panggul dan menambah kestabilan struktur panggul. Adapun acetabulum. Acetabulum adalah rongga cekung yang berada di sisi luar tulang panggul yang berfungsi untuk tempat masuknya kepala tulang paha atau femur, dan di mana acetabulum juga terdiri dari ilium, ischium, dan pubis. Adapun pelvic brim adalah ukuran pintu atas panggul yang dilalui janin saat persalinan. Pelvis brim tersusun dari 5 tulang, di antaranya yaitu yang pertama promontorium. Lalu yang kedua ada linea arcuata. Linea arcuata ini ada di bagian ilium. Ketiga, linea pectinea. Linea pectinea ini berada di bagian pubis. Lalu juga dilalui di sacrum, lalu di simfisis pubis. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian-bagian dari pubis. Yang